وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul Aliyul Azim. Hadirin, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, karenanya tidak tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah. Allah yang telah menyampaikan kita pada hari ini. Rasanya baru kemarin kita menunggu saat pengumuman pemerintah kapan akan dimulainya Syahrul Ramadan. Hari ini kita telah berada di 1 Syawal. Orang-orang yang berada pada hari ini disebut dengan Idul Fitri. Selanjutnya salawat dan salam Allahumma salli wa sallim, semoga Allah limpah curahkan ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, anak cucu cicitnya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa ummatihi, dan umat-umatnya. Semoga yang dimaksud dengan umat yang akan mendapatkan salawat dan salam dari Allah ini, satu di antara sekian banyak umat Muhammad itu adalah kita-kita yang berada pada jemaah Id pada hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah yang mulia, kata Idun itu bermakna kembali. Kembali kemana? Kembali ke tempat asal. Mengapa kita hari ini disebut dengan merayakan Id, yang kita kenal dengan hari raya? Karena sejatinya orang-orang yang telah mempuasakan Ramadan itu akan mampu mengembalikannya ke tempat asalnya. Mana tempat asal kita? Tempat asal kita adalah di surga. Karena sejatinya datuk kita Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa adalah orang yang diciptakan Allah di surga. Karena itu kampung kita yang sesungguhnya adalah surga. Dan kita ke bumi ini hanyalah merantau. Karena itu kata Nabi SAW, hidup kita di dunia ini hanya merantau. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Mana tempat asal kita? Tempat asal kita adalah surga. Karena itulah mengapa Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, agar puasa ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Lalu untuk apa takwa ini? Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga ini adalah, takwa ini adalah orang-orang yang akan menjadi pengisi surga. Kata Allah, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Puasa adalah salah satu cara untuk mendapatkan ampunan. Karena itu puasa disebut dengan Syahrul Maghfirah, yakni bulan ampunan. Ketika kita telah mendapatkan ampunan, untuk apa ampunan itu? Wajannah, kalian akan dimasukkan ke surga. Siapa pengisi surga itu? U'iddat lil muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Lalu puasa menjadikan kita bertakwa, maka kita sejatinya pula layak untuk menjadi penduduk surga. Ketika kita memang sudah menjadi penduduk surga, disinilah kita disebut dengan Id. Kita kembali ke tempat asal kita, yakni surga, kampung halaman asli kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, namun akankah kita ini orang yang telah layak untuk kembali ke surga? Ini tentu sebuah pertanyaan. Karena puasa sejatinya kata Allah, la'alla, mudah-mudahan. Kalau namanya mudah-mudahan, bisa iya, bisa tidak. Tetapi akankah kita ini termasuk orang yang iya, yang menjadi bertakwa lalu layak untuk menjadi penghuni surga Allah? Ukurannya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134-135. Apa tanda orang bertakwa?
Tanda orang bertakwa pertama kata Allah adalah alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Tanda orang penghuni surga yang pertama adalah ia gemar memberi baik ketika lapang ataupun sempit. Kita tanya diri kita masing-masing, sekarang akankah kita sudah menjadi orang yang suka memberi? Bila belum, mari kita mulai. Bila sudah, kita lanjutkan. Hamba Allah yang mulia, mengapa kita harus memberi? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di dalam harta-harta yang Allah titipkan kepada kita melalui rezeki kita, haqqul lisaili wal mahrum. Ada hak orang lain yang Allah titipkan di dalam harta kita itu. Karena itulah titipan-titipan Allah ini harus kita bagikan kepada lisaili wal mahrum, kepada orang-orang yang hidupnya susah lalu meminta, atau orang-orang yang susah tapi dia tidak meminta. Bila kita tidak keluarkan, maka Allah yang akan mengeluarkan dengan jalannya sendiri. Tentu bagaimana cara Allah mengeluarkan harta kita dengan jalan dia? Makanya mari kita evaluasi diri kita. Kadang ketika kita pelit, hari ini anak sakit, besok mertua sakit, hari setelah itu ayah sakit, setelah itu motor masuk parit. Pokoknya ada saja jalan yang membuat uang kita harus keluar. Karena memang hak mereka, ketika motor masuk parit lalu kita antar ke bengkel, maka duit keluar. Itu menjadi hak orang bengkel. Begitulah seterusnya hamba Allah yang berbahagia. Untuk itu sebelum Allah mengeluarkan harta kita ini dengan jalan dia, maka dengan segera mari kita keluarkan harta ini. Sebab itulah Allah juga berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka itu kata Allah. Untuk apa diambil? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan diri kita dari sifat pelit, dan yang kedua untuk membersihkan harta kita dari kepemilikan orang lain. Bila harta kita sudah bersih dari kepemilikan orang lain, maka harta itu hanya milik kita saja. Disinilah sebabnya mengapa harta kita akan menjadi berkah, karena kita tidak memakan hak orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu ketika kita sudah harus memberi, kepada siapa saja harta ini harus dibagikan. Kata Allah SWT, yas'alunaka madza yunfikun. Ketika mereka bertanya kemana harta akan dibagi, katakanlah kepada mereka harta itu dibagikan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Bagikan kepada ayah mak kita. Bapak ibu hamba Allah yang berbahagia, orang pertama yang harus merasakan nikmat dari harta kita adalah ayah dan emak kita. Karena itu pastikan ayah mak kita menerima bagian dari rezeki yang telah Allah bagikan kepada kita. Jangan hidup kita mewah tetapi ayah mak kita susah. Dalam ilmu sosiologi biasanya bila seorang ayah yang kaya, automatically anaknya menjadi kaya. Tetapi bila anak yang kaya, belum tentu orang tua menjadi mudah dan menjadi kaya pula. Karena itu kita jadikan orang tua kita ikut kaya tatkala kita menjadi orang yang kaya. Kita senangkan ayah mak kita ketika kita menjadi orang yang senang. Kita muliakan ayah mak kita ketika kita menjadi orang yang mulia. Karena itu bapak-bapak terutama yang menjadi kepala keluarga, pastikan ayah mak kita menerima bagian dari harta yang telah kita miliki. Suatu ketika datanglah seseorang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayah saya mengambil harta saya. Dia mengadu, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Katanya ayahnya telah mengambil hartanya. Lalu Rasul mengatakan, panggil ayahmu sini. Akhirnya ayahnya pun datang. Rasul bertanya, benar bapak telah mengambil harta anak bapak? Apa jawab ayah ini? Ya Rasulullah, salahkah saya mengambil harta anak saya ini? Dulu saya yang kuat, dia nih yang lemah. Maksudnya anaknya itu yang lemah. Seluruh kebutuhannya saya penuhi. Ingat waktu kita kecil-kecil dulu, apa yang kita pengen? Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Semuanya dipenuhi oleh ayah mak kita. Bahkan ayah kita, mak kita rela untuk menjual barang-barang kesayangannya. Mungkin dia menahan diri untuk tidak membeli ini, membeli itu. Untuk apa? Untuk kita anak-anaknya. Sekarang terbalik. Hari ini saya yang lemah ya Rasulullah, dia yang kuat. Tetapi dia tidak memenuhi kebutuhan saya. Lalu saya ambil hartanya. Akankah saya salah telah mengambil hartanya ya Rasulullah? Lalu Rasul menunjuk
laki-laki yang datang ini, apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau ini dan harta kau untuk milik ayahmu. Jadi bapak-bapak, pahamkan diri kita. Diri kita ini, harta kita, itu adalah milik ayah mak kita. Karena itu orang pertama yang berhak terhadap harta ini adalah ayah mak kita. Jangan bantuan kita sudah sampai ke Palestina. Bukan nggak boleh membantu Palestina, silakan. Bantuan kita sudah sampai ke Gaza, tetapi ayah mak kita sengsara. Ini sebuah amal perbuatan yang sangat keliru. Karena itu sebelum bantuan itu sampai ke Gaza, pastikan bantuan itu menyenangkan ayah mak kita. Hari baik bulan baik ini, senangkan dia, mudahkan dia, nyamankan dia, buat dia tersenyum. Hamba Allah yang berbahagia. Untuk itu pula ibu-ibu, mari dukung suami masing-masing agar ia mengingat, mengenang ayah maknya masing-masing, termasuklah bagi laki-laki ini mertuanya sendiri. Hamba Allah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu orang ini berbantah-bantah dengan saudaranya sendiri. Kenapa? Karena dia pelit, kedekut. Hamba Allah yang berbahagia, kepada orang lain luar biasa dia membantu, tetapi kepada keluarganya berhitungnya sangat luar biasa. Karena itu sifat ini mari kita rubah agar orang kedua yang harus menerima harta itu adalah keluarga kita sendiri. Lalu yang ketiga siapa lagi? Jiran tetangga kita. Karena itulah suatu ketika Nabi berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta, kalau engkau memasak, menggulai, menggoreng entah apa saja, fa'aksiru ma'aha, maka kau perbanyaklah kuahnya atau airnya. Ta'ahad jiranaha, engkau bagikan kepada tetangga-tetanggamu." Hadis ini bukan berarti kita harus membagi kuahnya saja kepada tetangga. Ada yang luar biasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari apa yang kita buat. Lalu Nabi juga bersabda, apa kata Nabi? Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Lalu sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Seseorang yang kekenyangan, lalu tetangganya kelaparan. Hamba Allah yang berbahagia. Karena itu pastikan tetangga kita ikut menikmati setiap apa yang kita miliki. Karena orang pertama yang akan membantu kita ketika rumah kita kebanjiran, ketika rumah kita kebakaran, ketika rumah kita kemalingan, siapa orang pertama yang akan datang membantu? Tetangga kita. Ayah kita mungkin di kampung, ayah kita mungkin di tempat yang lain, abang kita mungkin jauh di sana. Siapa orang pertama yang akan membantu kita? Tetangga kita. Karena itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tanda orang-orang yang memang beriman dan akan dimasukkan ke surga itu adalah falyukrim jarah, dia pandai menghargai tetangganya. Hamba Allah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang berikutnya, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang miskin dipastikan menerima bagian dari harta kita ini. Bila kita tidak melakukan ini, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang yang berbohong dalam beragama? Orang yang berbohong dalam beragama adalah badzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan orang-orang miskin. Karena itu kita bila tidak peduli dengan orang-orang yang kita sebut ini tadi, maka kita beragama ini sejatinya adalah kebohongan besar. Agar beragama ini menjadi sebuah kejujuran, maka pastikan harta kita diterima oleh orang-orang yang telah kita sebutkan tadi. Hamba Allah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu tanda orang yang akan dimasukkan ke surga yang kedua adalah wal kadziminal ghaidh, dia mampu menahan marahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan, kalian gantilah kejelekan orang itu dengan kebaikan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, kalian ganti dengan berbagai kebaikan setiap kejelekan yang orang buat ke kita. Sebab kalau orang itu baik baru kita baik, orang kafir, orang non muslim pun begitu. Orang Islam tak begitu. Orang Islam wa ahsin man asaa ilaika, ia berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada dirinya. Kuatkah kita? Harus kuat, karena kita pengen masuk surga. Karena itu jangan bangga. Ada kadang tetangga kita nih, dia katakan kepada kita, aku dah tak bercakap dengan si Anu itu selama 5 tahun. Bangga dia sudah berkelahi selama 5 tahun. Hey bro, hey bestie, engkau tak bercakap selama 5 tahun.
selama 5 tahun bukan sebuah prestasi, tetapi itu adalah jalan mudahmu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau banggakan dosamu, jangan engkau banggakan, jangan engkau merasa hebat ketika engkau tak bercakap-cakap dengan tetanggamu, dengan jiran tetanggamu, dengan sanak famili, dengan anak taulan, dengan kawan-kawan, karena ini bukan prestasi. La yadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Lalu yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan orang. Lalu orang berkata, "Bapak dendam, Pak." Saya dendam tidak, cuma sampai mati saya ingat. Wah, itu dendam namanya. Yang namanya maaf itu kita delete sehingga tidak berbekas. Karena itu kata al-afu dalam kamus bahasa Arab adalah bekas kaki unta ketika dia berjalan di padang pasir. Unta berjalan di padang pasir itu kan berbekas kakinya. Lalu datanglah angin meniup pasir tadi, lalu pasir bergerak menutup lubang yang bekas kaki unta tadi. Itu namanya al-afu, memaafkan. Lalu apa makna memaafkan? Kita lupakan sehingga tidak berbekas. Bapak Ibu yang merahmati Allah. Lalu tanda yang terakhir adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Kita ini memang tempatnya kesalahan. Tidak mungkin kita steril dari berbagai dosa dan kesalahan. Karena itulah kata Allah, ketika kita berdosa, ketika kita salah, ketika kita khilaf, ketika kita salah dalam mengambil kebijakan, keputusan dan perilaku, maka kata Allah fastaghfaru li dzunubihim, maka minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sebab itu minta ampun kepada Allah bukanlah sebuah kehinaan. Orang yang hebat itu bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang hebat adalah ketika dia salah segera meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin hadirat hamba Allah yang berbahagia, kesimpulan akhir dari kajian khutbah kita ini adalah pertama, mari kita segera minta ampun kepada Allah. Tandanya adalah dengan jalan kita saling memberi. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, maafkan orang. Lalu yang keempat, ketika kita melakukan kesalahan, maka segeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita tahun ini benar-benar menjadi kita orang yang layak untuk berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات آمين يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا ذرية طيبة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.